juga di season ini ya, untuk season ini yang harusnya posisinya akan cukup safe dan areanya akan cukup luas, tapi ya tadi terserang kayaknya ya di awal. Oh, kayaknya ingat bahwa dia memiliki pasif, tapi dia juga harus memikirkan gimana pergerakan posisi dari Davidson dengan Deki Boy. Dia punya lifesteal tinggi banget dan nggak butuh banyak apa-apa. Tapi sedangkan Erlan sedikit terpelosok di arah top lane, David. Ya, sebagai sosok Harit ya, ini bukan jadi hal yang bagus memang, tapi ya masih di awal masih cukup aman. Dan ngelihat ke arah emblemnya pun banyak banget damage ya dari Pure Rage yang ingin dimainkan oleh EVOS. Yap, 3 Pure Rage dan juga 2 Mage Emblem ya. Dipakai oleh Zas, Harit juga. Tapi ini lambat laun sebenarnya untuk kaliannya sih dari Kibonya. Dengan adanya Pull Yourself, seharusnya akan bisa lebih sering untuk men-trigger ya efek-efek dari Flicker plus adanya Tsunami Slam. Oh, semakin sering lagi nih kita bakal ngelihat Tsunami ya di dalam Lane of Down. Tapi ya dari kedua belah jungler juga mencapai ke level yang keempat. Gak perlu banyak struggle untuk di awal karena secara roamer juga masih belum bisa berbuat banyak ya di early game-nya. Seluruh berantemnya nanti di arah Turtle. Kalau misalnya di pertama akan coba di Ken mundur, dan tapi lihat di arah top lane Albert almost mendapatkan sosok-sosok Sphero. Dengan kondisi seperti ini membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan informasi kalau sebenarnya mereka tidak memiliki Scarab Flicker. Kalau di depan sana KM mencoba untuk mempertahankan posisi dirinya. Keyboy memberikan damage dengan cukup luar biasa sakit, tapi Ryota kali ini harus melakukan respon terhadap Keyboy. Kalau tidak ada respon, Keyboy serang diri pun ini masih bisa di take over terhadap Partole dengan Retribution. Iya, Dan itu dia, Albert mencoba untuk bertahan di depan sana. Nampaknya Albert berhasil mendapatkan Partole mundur ke arah belakang. Menandakan informasi kepada seorang Kairi kalau menuju ke arah Turtle nanti mereka akan free terhadap Retribution dari Albert. Yap. Dan bahkan Turtle-nya sudah diambil tanpa adanya Retribution dipakai oleh Kairi. Betul. Dan pada retribution ini loh yang jadi satu buah masalah karena nanti bisa digunakan entah itu ke arah team fight ataupun ya perebutan ke arah jungle yang lainnya. Cuman ya jelas dari EVOS, Albert ini udah mulai pressure. Wow, ini dia. 3 untuk EVOS. Sorry, 4 untuk EVOS, 2 untuk Onyx. In Albert we trust kalau saya sendiri. Oke, menarik ya dengan banyaknya 2-1 juga share prediction karena Ini jungle ya, Albert. jungle juga banyak ya. Dan Oke, tapi ada Tsunami Slam. Berikan solo yang terkait dengan Albert. Performa malah masih mendapatkan double kill. Di luar looking for double kill. This is still Camel from the baby alien. Berhasil mendapatkan satu momentum tapi nampaknya Sans berhasil mendapatkan Albert menutup celah para pembuff. Berhasil 4 poin didapatkan permasalahan dari pemburu EVOS. wah, ini mangsanya udah cukup banyak ya. Early game dari seorang Fanny yang cukup berhasil, tapi nggak cuma itu aja. Meskipun Albert tumbang, lihat Erlannya juga bebas buat ngedapetin platingan gold, Wawa. Yap, ada spot ya yang tembus ternyata Erlan. Oke, tampaknya Erlan mencoba untuk bertahan di depan sana. Dan itu dia Omawa, sang pemangsa. Udah mulai menunjukkan taringnya, tapi still Cable from the baby alien. Ini cukup mengerikan ya, Vin. Harus dikalkulasi loh, Omawa. Yap. Banget. Meskipun udah baca di nerf lah. Iya. Sudah kena nerf juga. Tapi di bagian bawah nih ya, perform kembali untuk Natko yang bermain di XP lane. Masih bisa head to head memang, tapi secara mobilitas seharusnya Edin ini agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan Hilda. Jadi dia harus cukup hati-hati, clearan cepat, dan mungkin untuk screening saja nih pergerakan dari si Ryota kemana. Iya, apalagi sekarang kita udah mulai masuki ke arah setup turtle yang kedua. Dan itu bakal jadi tugas besar juga buat seorang Natko untuk bisa ya ngasih informasi sebanyak mungkin dan memperbesar space yang nantinya bisa dimainkan oleh seorang Albert juga. Oke, tapi tidak mau berbanding terbalik dengan adanya gold. Mereka sudah mengumpulkan dari 1000 gold. Ada baiknya para pasukan dari tim EVOS sudah mulai menyiapkan posisi mereka ketika menuju ke arah Turtle yang berikutnya. Lihat, Albert tampaknya harusnya udah mulai tahu ada salah satu posisi yang bisa dia dapatkan. Tapi Sans, jangan sampai tertrigger Crimson Beacon-nya. Salah satu yang bisa mendapatkan posisi dan bahkan Natko! Flickernya for nothing. Mencoba untuk melakukan sedikit retribution, tapi nampaknya mereka akan mundur ke belakang. Tsunami Slam for nothing. Keyboy! Tertinggal begitu saja. Ryota gagal mendapatkan seorang Albert, tapi fokus mendapatkan satu buat Turtle. Albert membalikan kembali keadaan dengan Turtle. Tidak akan ada perfect untuk berpasukan dari tim Onyx. Berbagi turtle untuk di awal kali ini, tapi ya memang terlihat setup dari EVOS ya tadi lebih matang dibandingkan dengan Onyx yang agak kesulitan. Bahkan Sansnya juga udah kepukul mundur, tapi efek setelahnya inilah yang lebih berbahaya lagi karena dari EVOS akan langsung mendapatkan outer turret bottom lane. Yap, dan ini Albert yang berhasil untuk menjalankan misi dia di early game. Oh my god! The baby alien! Terlalu sakit, Katsu dari Albert berhasil mendapatkan 1 poin kill tanpa adanya powerful buff. Ya, itu dia early game yang memang bisa dipegang ya oleh Albert dengan 3 poin kill, dan bagaimana cara dia untuk bisa menjalankan juga mendapatkan objektif tadi. Dengan keunggulan yang sudah cukup lumayan sekarang bagi EVOS. Dan permainan tempel ya, misalnya dari Onyx juga mereka mau mencoba untuk melakukan single target pick off. Zas bukan lawan yang mudah. Oh, tapi nampaknya mereka ingin mendapatkan karena powerful buff. That's why mereka memasang secara sosok turret di paling depan. Waduh. Mereka membuat Kairi miskin tanpa adanya powerful buff. Ini terlalu banyak ya keuntungan yang diperoleh sama teman-teman dari EVOS, mulai dari outer turret, purple buff, dan ini kerugian besar buat Onyx karena Katri tanpa kehadiran purple buff ini sulit banget. Gak cuma dari arah leveling, tapi nanti juga dari energi yang akan jauh lebih baik. Yap. Dan ini kan Albert ya, Albert masih dengan 100% kill participation. Yep. Ingat, Fanny juga dapetin 2 buff. Ini akan memperpanjang lagi untuk bagaimana dia nanti bisa memberikan pressure-nya. Betul banget. Tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari tim Onyx mereka harus udah mulai memperhitungkan. Kalau misalnya bot lane mereka ini udah mulai nggak farming. Gimana caranya? Entah mainin Kairi yang split push dengan kondisi mereka team fight 4.
minimal Xavero ada point kill kah, ada laning yang bisa dimakan kah. Sekarang dia benar-benar gak punya apa-apa. Yap. Lihat, gimana Xavero-nya langsung muter kan, dia langsung turun, tarik. Karena dia di laning sekalipun, gak bisa bertahan Nevin. Iya, ini agak berat sih, apalagi tadi kita udah sempat ngeliat statistik Xavero yang memang lebih memprioritaskan ke arah farming gold lane dibandingkan untuk dapetin poin eliminasi. Tapi karena dia pakai Granger, harus ada poin eliminasi supaya ada Sky Pierce yang nanti bisa menyala juga. Dan Turtle setup sudah mulai dilakukan. Geser Nevin kayaknya aku lihat dari itemnya, dia nggak langsung ke arah Sky Pierce loh. Iya. Dari yang aku lihat dia akan coba geser, dia nggak mau terlalu fokus ke arah Sky Pierce karena ngelihat dari kondisi point kill dan juga gold ekonomi dari Onyx ini nggak mumpuni terlalu untuk bagus. mereka memaksa untuk team fight. Tapi Turtle ketiga akan menjadi salah satu pembuktian dari KYY memberikan sedikit informasi di depan sana. Para pasukan dari tim Onyx mereka berada jauh dan menuju ke arah sosok seorang Kairi dengan ada purple buff. Setidaknya at least mendapatkan purple, ketimbang mereka harus melakukan sedikit kontes yang sangat merugikan Onyx nanti. Tetap rugi sih memang pada akhirnya ya, karena atribut Turtle ini lumayan berpengaruh ke keseluruhan timnya. Tapi balik lagi ke arah itemizations yang memang sudah mulai terlihat dan keunggulannya ini lumayan rata, terutama untuk Erlan sih, 1.800 diunggul secara Banyak individual. ya. Menuju ke Holy Crystal untuk Erlan. Dan kita melihat juga adanya item-item physical defense nih. Yang tadi baru selesai misalnya untuk Ki dengan antivirus. Terus juga masih ada 2 Dreadnought Armor bahkan. Ini dia pegang. Fanny juga pegang. Gila. Aduh, Ini Fanny-nya Albert berarti respect sekali ya bisa kita lihat ya. tetap ya. Dia tidak mau kalau untuk dari head to head one by one dengan seorang Kairi. Karena dari kondisi ini beda kalau Hayabusa sama Link, siapa yang ultimate duluan biasanya dia yang kalah. Bener. Tapi kali ini mau Albert ultimate duluan, Kairi punya chance lebih besar untuk bisa menumbangkan Albert. Ya, ada Shadow Kill, ada Quad Shadow, cukup banyak source skills untuk menghindar ataupun untuk menyerang balik ya. Dari seorang Kairi yang bawa Hayabusa, tapi dari EVOS mereka juga mulai menyerang. Shadow kill-nya terbagi menjadi banyak yang tidak bisa digunakan untuk melakukan clear terhadap minion. Tapi Zax dari Swallow menjadi debut Zax di MPL Indonesia season 15. Terakhir muncul di season 14 dan digunakan oleh Swallow juga. Saat Rebellion kalah melawan RRQ. Wah, tapi dengan tim yang berbeda ya untuk We never saat know. ini. We never know. We never know apakah hasilnya akan sama atau kali ini akan menunjukkan power sebenarnya kayak tadi Florin di match sebelumnya juga. Tapi lihat Lantern Flare dari Serampas yang bakal coba untuk narik. Tapi narik karena Natko ini lumayan sih. Bukan damage-nya. masalah karena aku, tapi masalahnya ini bakal coba ada sedikit invasi dengan jungle seorang Kairi. Meanwhile KYY, one last hit, dia senilai pasifnya terlebih dahulu. Menuju ke arah belakang, the purple buff dari seorang Kairi kembali hilang. Kepada pasukan dari tim Onyx, Konami Slag, memaksa tim di depan sana. Berhasil mendapatkan 2 point kill, tapi dampaknya seorang Leotar untuk take down. Sans mengeluarkan Purify untuk bisa menyelamatkan diri dari seorang Albert dan Swallow. Wishing Lantern-nya yang berhasil mendapatkan posisi di tangan dari Swallow yang akan lebih kuat ketika mereka mendapatkan turtle berikutnya. Iya. Kalau mampu. Dibalikin dalam sekejap gitu aja ya. Padahal kita ngelihat sebenarnya inisiasi udah bagus banget dari Kiboy Om. Ya, 1 tukar 2 bahkan tadi yang terjadi juga karena memang Albert gak bisa diduga kapan dia masuknya melihat Tsunami Slam sudah dipakai berarti Albert sangat time. aman. Sangat saat waktunya. Iya, ini dia. sangat tepat waktunya. Oke, dan ini dia Long berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS. Sang pemangsa, sang pemburu kali ini berhasil mendominasi dengan 6.000 gold difference sama Samawa dan Nevin. 6.000, 7.000 bahkan sekarang ya udah disentuh oleh teman-teman dari EVOS. Radiant Armor di tangan dari seorang Natko, jadi magical damage udah mulai ya terasa cukup geli saja bagi para pemain dari EVOS terutama untuk Natko. Ya, dan Xavero akhirnya tidak punya kesempatan untuk melakukan build up ke Sky Pierce. Yep. Dia mungkin bakal menuju ke BOD setelah membeli Melvic Roar. BOD BOD atau si Albert. Si Halbert. Mungkin si Halbert juga bisa, tapi Menurut sudah ada aku si Halbert tapi sudah ada glowing ya. Oke. Sudah ada glowing buat Sun. Buat let's see aja. Ya, let's see karena Lordnya juga udah mulai berjalan dari area top lane dan terlihat dari EVOS tidak akan menghentikan pressure yang mereka miliki. Bawahnya belum kekontrol sih, harusnya bawahnya udah mulai dikontrol oleh para pasukan dari tim EVOS. Karena bisa dibilang para pasukan dari tim EVOS mereka masih harus menghadapi pasif dari turret yang dimiliki dari tim Onyx. Mereka harus kontrol dulu mappingnya di arah top lane para pasukan dari tim Onyx. Mereka udah standby on position. No high ground defender para pasukan dari tim Onyx. Mereka harus bersama-sama melakukan defense terhadap Bapak Lord terhormat. Tapi KYY mencoba untuk mengumpulkan stacknya terlebih dahulu. Apakah ada Avatar of Guardian? Mencoba untuk masuk ke arah belakang. Fokus ke arah turret. Masih terlalu jauh. Tapi Albert standby on position dengan satu wave berikutnya. Tapi tetap sih, 2 passive turret ini yang berhasil Ini dia. diamankan oleh EVOS. Dan sekarang waktunya dengan lane selanjutnya di area top Ini lane. dia Avatar of Guardian. Purify berhasil dapat oleh Zaz. Masuk ke belakang dengan Zaz Swallow. Dan Arlan memberikan tugas yang sangat luar biasa. Memfokuskan dirinya terhadap PS Turret. Buat termasukkan dari tim Onyx mereka powerful rada. Tapi Swallow bener-bener ngeganggu banget, lihat. Itu dia. Dia memang nggak terlalu burst. Dia nggak terlalu sakit tapi ngeganggu sekali Nevin. Iya, tapi masih belum berhenti juga sih. Ini 2 base turret berhasil resmi diamankan oleh EVOS. Dan apakah mereka masih pengen coba lagi dengan banyaknya output damage dan pergerakan dari Albert yang sudah mendekat? Itu dia Albert. Oh. Bakal coba ditarik oleh Sir Kiboy masih terlalu jauh. Kepada pasukan dari tim Onyx mereka kali ini benar-benar kesulitan. Tapi baru menit memasuki ke-12. Mereka masih punya chance untuk membuat para pasukan dari tim Onyx mereka dengan adanya Erlan di depan sana. Fokus sama Pos. Dari kayaknya mempertahankan dirinya Ryota. Dengan belakang Avatar of Guardian for defensive. Menandakan trompet untuk mundur dari EVOS. Retreat. Iya, tapi ini dia 3 point base turret. Karena sudah ada 3 turret yang berhasil diruntuhkan oleh pemain EVOS. Dan tinggal tunggu 1 Lord lagi mungkin Om. Ya, hanya bisa defense ya sekarang untuk Onyx-nya. Apalagi untuk clear lane-nya mereka cukup lama juga nih yang jadi masalah.
kayak memang mereka bisa defense, tapi kalau mereka sudah kehabisan untuk turretnya, mereka hanya bisa menggunakan base mereka yang kayaknya nggak bakal cukup kalau memang mereka harus defense kembali. Jadi Iya. untuk next peraduan di Lord ini kemungkinan besar bakal coba untuk dihantam kembali oleh Onyx. Oh, berarti ambil resiko Yes. untuk saat ini. Mau nggak dari mau Onyx. ya. Tapi gue suka sih. Gue suka banget Onyx masih mainin resiko-resiko yang tinggi seperti ini. Karena Onyx adalah salah satu tim yang sangat kuat ketika melakukan epic comeback. Ya, Karena ya. resiko-resiko yang terkalkulat mereka bisa mainkan. Posisinya kali ini mungkin problemnya adalah Suns tidak memiliki burst power untuk melakukan following up damage. Oh, dari Yota ini udah belum menjadi target, tapi Oke, target yang lain. nampaknya Kiboy memasangkan serangan dengan Shadow, kita masih dapat! What the retribution from the Baby Alien! Oh my god! Dalam kondisi yang luar biasa membuat para pasukan dari tim Onyx mereka malah kewalahan dan kekayaan hilang. 3 pemain dari tim Onyx. Mereka tidak bisa melakukan defense terhadap best turret yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Ini bencana! Best turret sangat besar, langsung terlalu killing spree. Dan the Baby Alien di game pertama berhasil membuktikan dirinya lebih kuat atas Kairi. Ini dia satu game pertama yang langsung berhasil di-secure oleh sang Macan Evos. Dan seperti resiko yang diambil oleh Onyx masih belum bisa mereka amankan untuk hasilnya. But it's okay, si game yang pertama akan ada game selanjutnya. Tapi untuk Evos, mereka sangat aman di game pertama. Tidak ada yang memegang Albert yang kita